Khairul Iman, Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan tahun 2019. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan UTS Bank, Lembaga, dan Keuangan yang didoseni oleh Pak Oki Priambodo. Baik, saya akan memulai presentasi saya tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yaitu lembaga penjamin simpanan merupakan sebuah badan hukum dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang fungsinya menjamin simpanan nasabah, penyimpanan dan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal sebagai bagian dari pemeliharaan stabilitas sistem perbankan. Penjaminan simpanan nasabah yang dilakukan LPS bersifat terbatas, namun dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank menjalankan usahanya di Indonesia wajib menjadi peserta LPS dan membayar premi penjaminan. Adapun fungsi LPS yaitu fungsi lembaga penjaminan LPS: 1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan. 2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Adapun tugas LPS yaitu 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. 2. Melaksanakan penjaminan susunan simpanan. 3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. 5. Yaitu merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijaksanaan penyelesaian bank gagal atau bank resolution yang tidak berdampak sistemik. 6. Yaitu melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Adapun wewenang LPS yaitu menetapkan, memungut premi penjaminan. Selanjutnya menetapkan, memungut kontribusi peserta. Selanjutnya mengelola kekayaan dan kewajiban LPS. 4. Mendapatkan data nasabah, kesehatan, laporan pemeriksaan. 5. Rekonsiliasi, verifikasi, konfirmasi data. 6. Menetapkan syarat, cara, ketentuan klaim. 7. Menurut penguasaan, menugaskan pihak lain untuk kepentingan LPS. 8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat. 9. Menjatuhkan sanksi administratif. Jenis dan jumlah simpanan yang dijamin LPS yaitu jenis dan jumlah simpanan yang dijamin: giro, deposit, sertifikat deposit, dan tabungan sejenis. Kedua, nilai simpanan yang dijamin setiap nasabah pada suatu bank maksimal yaitu 2 miliar. Ketiga, nilai simpanan yang dijamin dapat diubah jika dipenuhi salah satu kriteria. Ketiga, nilai terjadinya penarikan dana perbankan dalam suatu besar atau urus. Kelima, terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun. Keenam, jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpanan seluruh kantor bank. Pembayaran klaim. Pembayaran klaim perjaminan kepada nasabah paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai. Jumlah simpanan yang layak dibayar ditentukan oleh setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi selambat-lambatnya 90 hari setelah izin usaha bank dicabut. Klaim yang tidak dibayar. Data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank. Kedua, nasabah penyimpanan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Ketiga, nasabah penyimpanan bank merupakan pihak yang menyebabkan kepada bank menjadi tidak sehat. 4. Yaitu kewenangan LPS, penyelesaian dan penanganan, mengambil alih dan menjalankan segala suatu hak yang berwenang pemegang satu saham. Kedua, mengasuhi pengolahan aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan. Ketiga, menjual, mengalihkan aset tanpa persetujuan debitur atau kewajiban tanpa persetujuan kreditur. Keempat,
meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga. Kerahasiaan data. Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif, pegawai LPS wajib merahasiakan semua dokumen, informasi, dan catatan yang diperoleh dari hasil dihasilkan dalam pelaksanaan tugasnya yang harus dirahasiakan berdasarkan undang-undang. Adapun kewajiban bank peserta jaminan LPS yaitu 1. Menyerahkan dokumen salinan AD, akta pendirian, perizinan, dan pentingkan keselamatan bank. Kedua, membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% dari ekuitas. Ketiga, membayar premi penjaminan. Keempat, menjamin pelaporan secara berkala. Kelima, memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan kepada LPS. Ketujuh, menetapkan bukti kepesertaan atau salinannya ke kantor bank. Kedelapan, yaitu surat pernyataan direksi, komisaris, dan pemegang saham tentang komitmen dan kesetiaan untuk memenuhi kebutuhan LPS, bertanggung jawab atas kelalaian, pelanggaran, dan kesediaan melepaskan segala hak jika bank menjadi bank gagal yang diselamatkan atau dilikuidasi. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.